Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman semua, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Etika Bisnis dan kali ini kita akan bahas mengenai pengantar dari etika. Kita pahami dulu tentang etika bahwa etika merupakan ajaran kesusilaan dan menciptakan akal. Jadi kalau kita bicara etika itu tujuannya adalah atau arahnya nanti adalah eh, terkait nanti mengenai kesusilaan dan juga mengenai akal kita gitu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan dan hal-hal yang secara nalar, secara logika dapat terima akal, dapat disetujui secara akal gitu ya. Etika merupakan refleksi dari ajaran moral dan usaha sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individu dan moral sosial sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia. Nah, pada akhirnya kalau kita bicara etika itu adalah eh, suatu usaha yang sistematis dengan menggunakan akal atau menggunakan rasio untuk menerjemahkan moral dari masing-masing kita, moral dari individu dan juga moral lingkungan, moral sosial, sehingga kita bisa menetapkan aturan-aturan untuk mengendalikan perilaku kita. Tentunya aturan-aturan yang memang apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang gitu ya terkait dengan masalah moral sosial, terkait dengan masalah kesusilaan ya itu ya. Itu jadi bicara kita itu disebut jadi etika seperti itu. Nah, ada persamaan antara etika dan moral. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang bisa diartikan di bahasa Indonesia kan sebagai adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan kalau moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, artinya kalau diartikan juga sama, adat atau kebiasaan. Adat istiadat atau kebiasaan. Artinya kebiasaan ini kita lakukan sehari-hari dari kecil yang kita dapat dari keluarga kita, dari orang tua kita itu ya berarti disebut kita sudah beretika gitu ya. Kita punya etika karena kita sudah bertingkah laku dengan tentunya kan pasti diajarkan yang baik-baik gitu ya. Kita sudah berkelakuan yang baik, kita punya kebiasaan atau adat istiadat yang baik gitu ya. Misalkan bangun pagi kita menyikat gigi gitu ya atau itu mandi pagi setelah sholat subuh gitu ya itu kan satu kebiasaan. Nah, itu bisa dianggap sebagai satu etika juga ya bahwa kita setiap pagi beretika terhadap diri kita sendiri, kita menjaga kebersihan diri kita seperti itu. Fungsi dan peranan. Fungsi dan peranan dari etika adalah untuk menentukan perbuatan manusia apakah baik atau buruk. Ya, yang jelas dengan etika itu, dengan adanya etika kita bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Dan ini bukan faktor keturunan, tapi lebih kepada sikap positif yang dimiliki setiap individu. Ya, ya bisa saja uh, keturunan itu kan bisa berbeda sikapnya gitu ya. Pengaruh dari lingkungan juga gitu. Jadi ini bukan karena tidak semata-mata keturunan dari atas yang baik terus bawah juga pastikan baik ya. Harapannya insya Allah iya. Tapi ini tidak mutlak gitu loh. Tapi lebih dari sikap positif dari masing-masing individu itu sendiri. Nah, perbedaannya apa? Kalau etika itu didasari dari akal pikiran sendiri dan juga ilmu yang mempelajari tentang baik buruknya suatu hal, sedangkan moral itu didasari dari masyarakat. Jadi kalau moral itu lebih kepada faktor sosial, faktor lingkungan. Kalau etika individu dan juga moral berangkat dari kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau moral itu sifatnya umum, sifat dalam kehidupan sosial, dalam lingkungan sosial, ya didasari dari masyarakat, terus kebiasaan dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan kalau etika itu lebih kepada pribadi dari individu sendiri, akal pikiran sendiri, dan juga ilmu yang pelajari tentang baik buruknya sesuatu hal. Ini lebih kepada individunya. Kalau etika, misal mencium tangan orang tua saat akan beraktivitas, meminta maaf saat berbuat salah itu etika, karena itu sifatnya masing-masing ya pribadi-pribadi gitu ya. Contoh moral, berbicara sopan terhadap orang yang lebih tua, mentaati peraturan yang ada, ini adalah moral, karena ini sifatnya umum.
Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Etik adalah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Keputusan etik ialah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Etika bisnis kadang-kadang disebut pula etika manajemen, yaitu penerapan standar moral dalam kegiatan bisnis. Ya, kita masih bicara mengenai etikanya dulu. Ini sedikit pengantar mengenai etika dalam bisnis itu sendiri. Berapa pengertian tentang etika? Bisa kita lihat, pertama adalah etika adalah perbuatan standar yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Etika adalah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah serta pilihan moral yang dilakukan seseorang. Dan keputusan etis adalah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Faktor-faktor pelanggaran etika. Etika itu bisa dilanggar pertama karena faktor kebutuhan individu. Ya, kita masing-masing ini punya punya kebutuhan masing-masing, kebutuhan masing-masing yang berbeda-beda pasti. Nah, pada saat keinginan itu timbul, tinggal bagaimana kita mau mewujudkannya. Apakah dengan cara yang baik atau cara dengan yang melenceng, yang melanggar peraturan, nah, seperti itu. Ya. Apakah mendapatkannya dengan cara yang baik, yang halal, yang berkah, atau dengan cara jalan yang haram gitu ya kalau dari agama. Tidak ada pedoman. Artinya tidak ada aturan yang menyatakan oh perbuatan ini dilarang atau tidak gitu ya. Ya lain halnya kalau kita mengacu dalam agama itu sudah jelas semuanya pasti ya dalam Al-Qur'an dan hadis sudah jelas apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang gitu ya. Nah, kalau terkait masalah muamalah kan dalam Islam itu prinsipnya semuanya boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Nah, tinggal kita lihat apa saja yang dilarang. Oh, berarti ini kita tidak boleh melakukan. Kita sudah tahu pedomannya nih. Yang dilarang berarti kita tidak boleh melakukan. Berarti kita hanya melakukan yang tidak ada larangannya kalau bicara muamalah gitu ya. Perilaku dan kebiasaan individu yang tidak dikoreksi. Nah, ini juga ya ketika misalnya kita kan selalu bertumbuh ya dari kecil sampai dewasa gitu. Ketika ada satu kebiasaan kita mungkin tidak pernah diingatkan sama orang tua, tidak pernah dikasih tahu sama orang tua kita mungkin bahwa itu tidak baik ya. Itu akan jadi suatu kebiasaan kita anggap oh itu baik-baik saja karena nggak pernah dilarang gitu ya. Tapi kalau kita selalu udah dikasih tahu, jangan berbuat seperti itu nggak baik, itu nggak sopan gitu ya. Nah itu kan akhirnya kita tahu oh, bahwa itu sesuatu itu tidak baik gitu ya. Tapi kalau kebiasaan kita atau perilaku kita ternyata dari kecil kita tidak pernah dikasih tahu itu salah atau tidak gitu kan. Akhirnya sampai dewasa itu akan terbawa terus gitu ya. Ya mungkin terbawanya secara pribadi kita. Akhirnya orang lain akan melihat kok dia gaya gitu ya kurang pas lagi ya. Akhirnya kurang beretika gitu. Padahal sebenarnya dia nggak tahu bahwa dia melakukan seperti itu tidak baik gitu karena tidak pernah diberitahu. Lalu lingkungan yang tidak etis. Nah, lingkungan ini sedikit banyak mempengaruhi perilaku kita, ya. Lingkungan yang baik, lingkungan yang harmonis, lingkungan yang agamis mungkin akan mempengaruhi perilaku kita menjadi perilaku yang yang religius juga, yang positif gitu ya. Lingkungan yang negatif juga mungkin akan membentuk juga perilaku kita yang negatif. Sama halnya dengan yang terakhir perilaku dari komunitas. Kita terpengaruh gayanya lingkungan kita. Sering kalau di sekolah-sekolah gitu ya, mungkin mulai SMP, SMA gitu suka adanya geng-geng gitu ya. Nah, kalau gengnya itu dalam arti yang positif, ya insya Allah kita akan terbawa pengaruh perilaku yang positif juga. Tapi kalau gengnya sudah negatif, seperti kemarin saya sempat singgung namanya eh, bullying gitu ya. Kalau zaman saya mungkin ada gencet-gencetan, nah itu jadi kan menimbulkan faktor negatif juga buat diri kita sendiri gitu ya. Karena tanpa kita sadari kita pengen diakui oleh kelompok kita sendiri gitu kan kita pengen eksis oleh kelompok kita sendiri akhirnya kita mengikuti gaya dari kelompok kita masing-masing. Nah, sanksinya apa? Kalau kalau secara sosial itu dalam skala kecil dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan. Tadi ya, ketika kita melakukan sesuatu yang kita nggak sadar bahwa itu salah karena kita tidak pernah diberitahu, itu dianggap oh ya udahlah masih bisa kita maafkan. Mungkin bisa kita kasih tahu atau kita maklum bahwa karakter dia seperti itu. Ya, ini secara sosial. Tapi kalau secara hukum itu bisa merugikan orang lain. Ya, secara hukum itu karena skala yang besar bisa merugikan hak orang lain. Prinsip-prinsip etika.
Pertama adalah usaha membangun kepercayaan antara anggota masyarakat dengan perusahaan atau pengusaha. Hal tersebut merupakan elemen penting buat suksesnya bisnis secara jangka panjang. Menjaga etika adalah hal penting untuk melindungi reputasi perusahaan. Kejujuran merupakan barang langka dan mata uang yang berlaku di mana-mana, dan etika adalah standar perilaku dan nilai-nilai moral menyangkut tindakan yang benar dan salah yang terjadi dalam lingkungan kerja. Seperti sudah saya pernah saya singgung sebelumnya, bahwa etika ini terkait kejujuran gitu ya. Dan kita sebagai manusia pasti yang dipercaya adalah yang dipegang adalah omongan kita gitu ya. Ketika kita sudah berbuat jujur, insya Allah sampai kapanpun kita akan dipercaya. Tapi once kita berbuat ketidakjujuran, itu akan sulit kembali menumbuhkan kepercayaan yang sudah pernah ada. Jadi itu tolong dijaga sekali. Komponen etika, ada komponen sumber, ada komponen mekanik, ada dari produknya. Komponen sumber ini berasal dari kemauan dari individu itu sendiri. Ya, ada dari konsensus sosial. Konsensus sosial bisa merupakan kesepakatan yang tidak saling menjatuhkan, dan dari nilai pribadi. Nah ini ya, memiliki pribadi yang jujur. Ini yang diutamakan. Komponen mekanik, usaha melalui berbagai metode untuk mencapai konsensus. Misalkan hasil negosiasi disepakati tidak boleh memanting harga. Nah, kesepakatan seperti pernah saya bilang bahwa sekarang ini sudah era teknologi, semua sudah makin terbuka. Antara perusahaan A dengan perusahaan pesaingan dengan kompetitor itu pasti sudah saling tahu. Tapi kesepakatan adalah jangan sampai membuat harga yang saling menjatuhkan. Ya, disepakati pasti biasanya para dalam bisnis itu ada asosiasi-asosiasinya, nah itu membuat kesepakatan. Mungkin ditentukan batas atasnya di angka berapa, batas bawah di angka berapa. Ya udah, boleh boleh berjualan di batas-batas tersebut, tapi tidak boleh turun harga. Tinggal bagaimana strateginya dari masing-masing organisasi tersebut, dari masing-masing perusahaan tersebut untuk bisa menggait pelanggan atau menggait customer. Produk, ini kesepakatan individu dalam masyarakat. Misalkan barang dibeli ada garansinya selama 6 bulan misalkan. Terus misalnya kemarin kita sempat singgung beli barang ya, minuman, teh kotak gitu ya, atau kecap gitu ya. Ada syarat-syaratnya, ada ketentuan yang harus disampaikan, ada kandungan isinya gitu ya. Ada mungkin expired date-nya dan lain sebagainya. Aliran-aliran etika. Pertama adalah aliran deontologi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu deon, yang berarti kewajiban, menekankan kewajiban manusia untuk bertindak baik. Suatu tindakan itu baik dinilai berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri, bukan pada akibat atau tujuan baik dari tindakan itu. Jadi dalam aliran deontologi itu menganggap bahwa tindakan baik itu dinilai berdasarkan dari tindakan itu sendiri gitu ya. Baik pada tindakan itu sendiri, bukan akibatnya. Jadi tidak melihat akibatnya. Ketika kita niat sudah baik, secara aliran deontologi itu dianggap sudah suatu yang beretika. Tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat tindakan itu. Ya, nah, balik lagi ya, ketika kita memang sudah melakukan tindakan yang baik, ya bagi diri kita sendiri, itu dianggap bermoral tanpa melihat nanti tujuan atau akibat dari tindakan itu. Tiga prinsip supaya tindakan itu mempunyai nilai moral. Pertama, tindakan itu harus dijalankan berdasarkan kewajiban. Nah, ini ya, intinya kan kita suka bicara hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita jalankan. Prinsipnya kalau memang itu satu kewajiban, berarti memang harus kita jalankan. Ketika kita menyimpang, berarti dianggap dia tidak memiliki moral yang baik karena dia melanggar. Dia melanggar dari salah satu kewajibannya gitu ya. Jadi tindakannya harus ya dijalankan berdasarkan kewajibannya. Kalau sudah berdasarkan kewajiban, sudah jelas bahwa saya mampu punya kewajiban untuk melakukan tindakan ini. Teman-teman sudah dijaga melalui kewajiban tersebut, melalui peraturan dari kewajiban tersebut. Tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu, melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu.
dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal. Nah, lalu ada satu lagi aliran teleologi, yaitu dari bahasa Yunani juga, yaitu telos yang berarti akhir, konsekuensi, dan hasil. Suatu tindakan dinilai baik jika punya tujuan yang baik, akibat yang ditimbulkan juga baik. Ya, jadi ini aliran teleologi melengkapi aliran deontologi yang tadi ya. Kalau aliran deontologi tadi hanya melihat secara pribadi yang dilakukan baik, tidak melihat hasil akhirnya. Nah, di teleologi ini menyempurnakan, ya, bahwa oh baik itu yang dianggap baik adalah tidak cuma di awal doang, tapi sudah di awalnya baik, tujuannya baik, akibat juga baik gitu. Ya, ini contohnya yang melanggar dari teologi ya. Saya turunkan harga untuk jatuhkan lawan. Kalau tadi dari deontologi, ini dianggap baik nih niat. Oh saya menurunkan harga, tapi kan nggak lihat akibatnya. Ternyata kalau lihat akibatnya adalah untuk menjatuhkan lawan, secara teologi ini dianggap salah gitu ya. Baik, demikian materi untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa teman-teman mengisi absensi di Google Form. Insya Allah kita bertemu kembali pekan depan. Semoga kita sehat selalu dan materi hari ini disampaikan bermanfaat buat kita semuanya, menjadi amal jariah buat kita semuanya, bisa kita amalkan baik untuk pribadi kita maupun untuk lingkungan sekitar kita. Dan mari sama-sama kita saling mendoakan agar kita selalu sehat, berkah dalam kehidupan kita, diberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bila hidayah wal taufik, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.